Well, another day, another episode. Pastinya bareng dengan kita lagi, the one and only CTV Kotak, buat ngebahas film-film yang udah pasti bakalan jadi referensi bagus untuk kalian semua. Dan untuk episode hari ini, yang akan kita bahas itu adalah... Yuk nggak usah lama-lama lagi, sikat! Di peringkat paling bontot ada film dengan judul Flash of Genius. Film ini nyeritain tentang tuh orang punya nama Robert Kearns. Dia itu inventor atau penemu intermittent wiper, atau gampangnya wiper mobil yang geraknya pakai ada jeda waktunya tuh. Pada tahu kan, dia nyiptain wiper jenis ini karena matanya dia itu sering sakit kalau nyetir dalam keadaan hujan sambil ngeliatin wiper yang geraknya konstan terus. Akhirnya, dia bikin sendiri tuh jenis itu. Dengan harapan bakal jadi kaya raya karena ciptaannya ini bakal diaplikasiin di semua mobil di seluruh dunia, yang terjadi justru malah sebaliknya. Idenya ini malah dicuri sama produsen mobil terkenal Ford. Padahal, Robert ini setuju mau nunjukin desainnya ke perusahaan Ford dengan catatan dia bakalan dapat royalti dari setiap mobil Ford yang pakai wiper dengan teknologi yang dia temuin itu. Tapi yang ada, justru Ford nyuri idenya tanpa ada perjanjian apapun apalagi bayaran ke Robert, sang penemunya. Akhirnya, Robert menuntut Ford di pengadilan dan kasusnya dimenangkan oleh Robert di mana Ford harus membayar sejumlah uang kepada Robert plus hak paten atas konsep intermittent wiper dimiliki secara mutlak oleh Robert. Beberapa waktu setelahnya, Robert juga ternyata menuntut beberapa perusahaan lain yang secara ilegal menggunakan teknologi temuannya. Di peringkat 9 ada film produksi tahun 2015 dengan judul Big Short. Buat kalian-kalian yang suka dengan dunia finansial, kalian bener-bener harus nonton film ini. Karena, film yang dibintangi sama banyak aktor terkenal ini bisa ngasih kita pemahaman dan pengetahuan tentang dunia finansial secara mendalam. Dan juga, tentang bagaimana cara membaca dan menganalisa pasar saham dengan tepat supaya kita tidak merugi. Dalam filmnya, diceritakan ada beberapa orang yang berhasil menganalisa pasar saham dengan cara yang justru berkebalikan dengan tren pasar. Penjelasan gampangnya seperti ini. Ketika tren pasar saham bergerak bullish atau naik, mereka ini justru memprediksi bahwa saham akan bearish dalam waktu dekat. Dan itu terbukti kebenarannya. Di saat semua orang merugi, hanya segelintir orang-orang inilah yang justru mendapatkan keuntungan karena analisa mereka yang tepat sasaran dalam membaca situasi pasar. Selalu ingat ya sob, dunia finansial itu high gain high risk. Jadi buat kalian yang mau jadi trader atau mungkin pemain saham, selalu gunakanlah kepala dingin ketika mau open bid. Lanjut, kita ke peringkat berikutnya alias peringkat ke-8. Di posisi ini, sebenarnya ada 3 judul yang mau aku rekomendasiin ke kalian. Judulnya itu ada Titans That Built America, Food That Built America, dan satu lagi Toys That Built America. Tiga-tiganya itu, serial dokumenter yang ditayangin di layanan TV berbayar History Channel. Cuma kalau aku tulis tiga-tiganya itu bakalan panjang banget dan gak bakalan cukup textbooknya, makanya aku tulis salah satunya aja. Serial dokumenter ini nyeritain tentang para penemu dari brand-brand besar yang udah terkenal banget di dunia, tapi belum pernah dibikin versi film komersilnya. Mungkin dengan alasan itulah, film-film dokumenter ini dibuat. Percaya deh, serial dokumenter ini benar-benar bagus banget buat inspirasi kalian, sekaligus motivasi buat kalian yang ingin punya usaha sendiri. Dari serial ini, kalian bisa banyak belajar dari perjalanan hidup mereka, sampai mereka bisa nyiptain brand sendiri yang akhirnya dikenal luas di seluruh dunia sampai sekarang. Kita semua bisa mencontoh semangat mereka, passion mereka, pola pikir mereka, strategi mereka, dan banyak hal yang lain. Yang pasti, serial dokumenter ini benar-benar TV Kotak rekomendasiin untuk kalian yang mau jadi pengusaha. Semangat! Looks like it ain't your property anymore. Next, di singgasana ke-7, masih dengan film tentang penemu brand besar dunia, ada film dengan judul Harley and the Davidsons. Dari judulnya aja, udah jelas banget lah ya film ini nyeritain tentang apa. Buat kalian yang belum nonton, ternyata penemu dari brand ini tuh anak muda loh. Jadi kalian gak usah kecil hati kalau mau jadi wirausaha meskipun masih di usia yang relatif muda. Maju terus, pantang mundur. Repet terus, jangan kasih kendur. Di film ini, digambarin kalau usia muda gak pernah jadi masalah seorang anak muda yang bernama William Harley untuk bisa nyiptain sesuatu. Karena passion dan ketertarikannya dengan mesin, dia sanggup mendesain mesin versinya sendiri yang beda dengan yang lain. Awalnya, dia tuh cuma ingin sepeda yang biasa dia pakai sehari-hari itu punya mesin. Tapi justru, dari situlah awal ambisi seorang William Harley itu lahir. Dibantu teman masa kecilnya Arthur Davidson, mereka berdua terus mengembangkan desain mesin yang unik dan bertenaga besar untuk sebuah motor, supaya produk mereka bisa bersaing dengan kompetitornya pada saat itu yang udah terkenal duluan, Indian Motorcycle. Makin menanjak ke peringkat atas, sekarang kita ada di posisi ke-6. Di posisi ini, kita ada film dengan judul Chef.
Film yang disutradarai, ditulis, diproduseri, dan dibintangi sendiri oleh Jon Favreau ini menceritakan tentang perjuangan seorang chef berbakat yang dipecat dari restoran tempat dia bekerja karena selek sama pemilik restorannya. Ditambah juga, videonya dia yang viral karena ngata-ngatain seorang food critic yang terkenal dengan reviewannya yang super pedas. Nggak punya kerjaan, akhirnya dia dibantu sama mantan rekan di restoran yang dulu dan juga anaknya untuk bikin food truck dan jualan keliling dari kota ke kota. Viral karena rasanya yang enak, food truck ini jadi semakin terkenal dan jadi incaran para pencinta makanan. Tidak terkecuali Ramsey Michael, sang food critic yang dulu ngebuat Carl Casper, sang chef, kehilangan pekerjaan. Dari film ini, kalian bisa belajar banyak tentang strategi bisnis food truck, kegigihan dan ketekunan seorang chef untuk nggak pernah berhenti belajar, dan yang paling penting adalah kemauan dari seorang chef terkenal yang mau bangkit dari keterpurukan, dan mulai dari nol lagi demi meraih kesuksesan. Udah setengah jalan, akhirnya kita bisa duduk di peringkat kelima. Ada film dengan judul Joy. Gue saranin sih, buat kalian yang hobi nyiptain barang, kalian wajib kudu mesti harus nonton film yang dibintangi sama Jennifer Lawrence ini. Film tahun 2015 ini nyeritain tentang seorang wanita yang bernama Joy Mangano. Dia itu seorang janda 3 anak dengan segudang permasalahan dalam hidupnya. Tapi meskipun kayak gitu, itu sama sekali nggak ngeberhentiin dia buat kreatif dalam nyiptain pel revolusioner yang dikenal dengan nama Miracle Mop. Miracle Mop ini, pada masanya itu adalah sebuah kain pel yang sangat revolusioner, meskipun aku yakin sampai sekarang juga masih sih, karena pel ini benar-benar ngemudahin kita banget. Pel ini didesain dan dijual langsung sendiri sama Joy ke orang-orang. Karena kecerdasan dari desainnya, di tahun 90-an pel ini berhasil kejual 18.000 pieces hanya dalam waktu 1 jam aja. Dan di tahun 2000, perusahaan Joy tercatat berhasil ngejual Miracle Mop dengan nilai $10 juta per tahunnya. Damn, that's a lot of money, people. Sama kayak Big Short, film ini mungkin bisa jadi referensi buat kalian yang mau belajar dunia saham. Cuma bedanya, kalau di Big Short itu tentang analisa pasar saham, tapi kalau film The Wolf of Wall Street ini adalah melihat lebih dalam kalau mau jadi seorang pialang saham atau stockbroker. Dari film ini, kalian bisa lebih paham tentang dunia saham dan sebenarnya apa dan ngapain aja sih kerjaannya pialang saham itu. Semuanya dibahas dengan detail di film ini. Film berbudget $100 juta yang diangkat dari kisah nyata ini, nyertain tentang seorang pialang saham yang bernama Jordan Belfort. Jordan awalnya kerja di sebuah kantor saham LF Rothschild, tapi kemudian perusahaan ini kolaps karena hancurnya dunia finansial secara global di tahun 87 yang dikenal dengan istilah Black Monday. Setelah jadi pengangguran, dia bikin perusahaannya sendiri dan ngejual saham-saham receh ke orang-orang. Tapi yang jadi masalah adalah Jordan mempercepat proses memperkaya dirinya dengan cara nipu semua klien-kliennya dengan bilang kalau saham yang dia tawarin itu bagus dan bisa bikin kliennya tuh untung berkali-kali lipat, yang pada kenyataannya itu adalah cuma saham sampah. Throw shit at them. We're allowed to throw food. Sekarang kita udah masuk ke peringkat 3 besar sob. Dan di peringkat 3 ini ada film dengan judul The Founder. Film yang dirilis tahun 2016 ini nyeritain tentang seorang yang bernama Ray Kroc. Dia itu seorang salesman mesin milkshake. Satu waktu, Ray dapat pesanan buat nganterin mesin milkshake ke satu restoran di kota San Bernardino dalam jumlah yang menurut Ray itu nggak masuk akal. Karena penasaran, akhirnya Ray ngedatengin restoran itu dan ngeliat satu restoran yang revolusioner banget yang namanya McDonald's Hamburger. Karena takjub dan kagum sama konsep restorannya, Ray ngajuin diri ke pemilik restoran buat jadi agen mereka untuk memperbesar jaringan restoran McDonald's Hamburger ke seluruh Amerika. Karena Ray ngelihat peluang restoran ini besar banget ke depannya, secara sepihak dan diam-diam, Ray mulai mengambil alih segala hal yang berhubungan dengan McDonald's, termasuk pada akhirnya mengambil alih hak kepemilikan atas restoran McDonald's dari penemu dan pemilik aslinya langsung. Kalau kata cinta ADC nih, yang kamu lakukan ke saya itu jahat. Setelah peringkat-peringkat sebelumnya didominasi oleh film-film Hollywood, di peringkat runner-up ini ternyata didudukin sama film dari negara di dunia yang belum pernah dijajah sama sekali oleh negara manapun. Film yang berjudul The Billionaire ini menceritakan tentang seorang anak remaja yang usianya itu baru 19 tahun, tapi udah jadi miliarder dan jadi seorang pebisnis sukses pada saat itu. Yes, kalau kalian tahu cerita ini, berarti kalian juga udah tahu kalau film ini nyeritain tentang Top Itipat Kulapongvanik. Dia itu adalah seorang dropout sekolah SMA dan lebih milih untuk punya bisnisnya sendiri. Terlebih lagi, keluarganya pun juga punya utang besar, sampai-sampai rumah dan semua aset keluarga mereka itu disita sama bank. Dengan semua beban itu, Top tetap yakin dengan rencananya dan lebih milih buat ngembangin usahanya ketimbang ngelanjutin pendidikan ke universitas, sekalipun dia cuma tinggal sendiri di negaranya tanpa ditemenin satupun keluarganya. Film ini bener-bener amat sangat bagus sekali buat kalian tonton.
attitude, mental, strategi, optimisme, dan juga jiwa pantang menyerah dari seorang top itipat bisa kalian jadikan contoh kalau kalian mau jadi pengusaha yang sukses. Kita sekarang sampai juga ke peringkat pertama, dan di peringkat jawara ini, surprisingly aku lebih milih tempatin sama film karya anak bangsa. Meskipun bukan film yang diangkat dari kisah nyata kayak film-film yang udah kita bahas sebelumnya, tapi film ini sangat layak buat ada di peringkat paling prestisius. Film yang diangkat dari cerita pendek karyanya Di Lestari ini, nyertain tentang dua orang sahabatan dari sejak kecil yang namanya itu Ben dan Jody. Kesukaan mereka berdua sama kopi sejak kecil, ngebuat mereka akhirnya bikin coffee shop bareng setelah mereka berdua dewasa. Menurut aku, film ini bisa jadi referensi yang bagus banget buat kalian yang ingin fokus jadi pengusaha coffee shop. Karena film ini bisa ngasih kalian ilmu tentang gimana teknik olah kopi yang bener, ngerawat tanaman kopi biar bisa ngehasilin biji kopi yang berkualitas, sampai ngasih tahu gimana caranya ngedapetin biji kopi berkualitas tinggi. Dari dua filmnya ini nih, menurut aku film filosofi kopi yang pertama ini sih yang syarat banget akan ilmu. Kalau yang kedua sih, lebih ngangkat tema dramanya ketimbang nilai-nilai wirausahanya. Jadi yang pertama ini sih yang gokil. There you go people, 10 film terbaik versi TV Kotak yang bisa kalian jadiin inspirasi dan motivasi kalau kalian ingin terjun ke dunia wirausaha seperti mereka-mereka ini. Kalian bisa ambil pelajaran dari hidup mereka, kalian bisa contoh semangat juangnya, sikap dan attitude mereka sebagai seorang fighter sejati, dan semangat optimisme mereka terhadap apa yang mereka percayai. Bagi gue pribadi, film-film ini amat sangat worth it buat ditonton dan gue jamin kalian gak akan nyesel nontonnya, karena kalian bakal dapetin banyak banget ilmu dan pesan moralnya. Akhir kata, selamat berkreasi, selamat berjuang, dan sampai ketemu di puncak kesuksesan. TV Kotak pamit, peace out.